Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan formulasi sediaan tablet, yaitu tablet Captopril. Selanjutnya pada kelompok 4 beranggotakan saya Muhammad Nur Tamamuddin Al-Maliki, NIM M0619036, Nila Munana Akbar, NIM M061904, dan Prasilaya Desianti M061942 dan Rahma Lutfiani Aska, NIM M061944. Nah, kita masuk pembahasan yaitu pada formulasi tablet Captopril. Nah, apa sih Captopril? Captopril sendiri adalah salah satu jenis angiotensin converting enzyme (ACE), inhibitor atau penghambat enzim pengubah angiotensin, yaitu kelompok obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan gagal ginjal kronis. Obat ini membuat dinding pembuluh darah rileks sehingga tekanan darah dapat menurun. Nah, apa sih bahan-bahannya? Bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi ini digunakan Captopril sendiri sebagai bahan aktif, acidisol sebagai bahan penghancur, crospovidone sebagai bahan penghancur, talc sebagai gliadin, Mg stearat sebagai lubrikan, laktosa sebagai bahan pengisi, dan avicel pH 102 sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat kering. Selanjutnya formulasi tablet Captopril, yakni kami menggunakan metode Kempa langsung. Adapun Captopril sebesar 25 mg, acidisol 2,5%, crospovidone 2,5%, talc 2%, Mg stearat 1%, laktosa 50%, avicel pH 102 50%. Nah, bobot tabletnya nanti akan dibuat 100 mg. Nah, bobot total formula yang akan dibuat 100 tablet, yakni 10.000 mg. Nah, mengapa nanti kami menggunakan ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada karakteristik bahan. Karakteristik bahan pertama yaitu ada avicel pH 102 atau mikrokristalin selulosa yang termasuk golongan selulosa. Avicel pH 102 banyak digunakan dalam metode cetak langsung karena berfungsi sangat baik sebagai pengikat kering. Selain itu, avicel pH 102 memiliki kompaktibilitas yang sangat baik dan mengalami deformasi plastik saat dikompresi yang dapat menyebabkan terjadi interlocking yang merupakan kekuatan ikatan antar partikel. Karakteristik selanjutnya ada karakteristik crospovidone adalah memfasilitasi air masuk ke dalam struktur tablet, mampu menyebabkan tablet mengembang secara cepat dalam air tanpa membentuk gel pada permukaan tablet, dan memiliki kompresibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada acidisol. Acidisol ini dipilih sebagai bahan penghancur karena memiliki afinitas yang besar pada air dan dapat mengembangkan tablet dengan baik. Selain itu ada talc. Talc selain berfungsi sebagai lubrikan juga berfungsi sebagai glidan, yaitu bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Umumnya digunakan dalam Kempa langsung tanpa proses granulasi. Selanjutnya ada magnesium stearat. Magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan, yakni mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa dalam formulasi tablet berfungsi sebagai bahan pengisi yang baik karena
dapat memadatkan massa granul dalam granulasi basah atau metode gempa langsung. Laktosa menunjukkan laju pelepasan obat yang baik, menghasilkan kompresibilitas yang baik, tidak berbau, dan bersifat inert. Selanjutnya, kita masuk ke interaksi bahan pada tablet kaptropil. Yang pertama, magnesium stearat dan laktosa. Terjadi interaksi pada laktosa dapat berubah warna karena adanya basa amin dari magnesium stearat. Walaupun keduanya terjadi interaksi, namun tidak menimbulkan efek inkompatibilitas. Kemudian yang kedua adalah talkum dan magnesium stearat. Interaksi yang terjadi adalah magnesium stearat memiliki sifat pelumas yang baik. Bila keduanya digabungkan akan saling melengkapi. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk, ukuran, dan warna tablet kaptropil pada formulasi kali ini. Yang pertama, tablet kaptropil dibuat dengan formulasi tablet immediate release. Tidak memiliki penyalut, digunakan per oral dengan cara ditelan dan hancur dalam lambung. Yang kedua, tablet yang dibuat berbentuk bulat, datar, terdapat gambar silang di kedua sisi, serta memiliki diameter 8 mm dengan berat 100 mg tiap tablet. Selanjutnya yang ketiga, tablet yang dihasilkan berwarna putih karena tidak menambah pewarna dan warna asli dari bahan tersebut. Sehingga saat pembuatan tablet yang dihasilkan juga akan berwarna putih. Selanjutnya, perhitungan bobot untuk satu tablet kaptropil. Nah, pada formulasi kali ini, bobot tablet yang akan dibuat adalah 100 mg untuk satu tablet. Nah, dalam satu tablet ini terdapat kaptropil sebanyak 25 mg, acidisol sebanyak 2,5 mg, clospovidone sebanyak 2,5 mg, talc sebesar 2 mg, magnesium stearat sebanyak 1 mg, dan kandungan laktosa sebanyak 50% dengan bobot 33,5 mg, Avisel pH 102 sebanyak 33,5 mg. Nah, untuk formulasi tablet kaptropil kali ini akan dibuat 100 tablet dengan bobot tablet keseluruhan 10 gram. Nah, dalam pembuatan 100 tablet ini membutuhkan kaptropil sebanyak 2,5 gram, acidisol dan clospovidone masing-masing membutuhkan 250 mg, talc sebanyak 200 mg, magnesium stearat sebanyak 100 mg, laktosa dan avisel pH 102 masing-masing membutuhkan 5 gram. Untuk pembuatan tablet kaptropil akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Pembuatan tablet kaptropil pada formulasi kami menggunakan metode gempa langsung yang menghasilkan formulasi 100 tablet. Proses pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian bahan-bahan ditimbang. Dengan rincian kaptropil 2,5 gram, akdisol 250 mg, clospovidone 250 mg, laktosa 5 gram, avisel pH 1025 gram, dan talc 200 mg. Kemudian masing-masing bahan tersebut diayak menggunakan ayakan 40 mesh. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur menggunakan mortar dan stamper selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian bahan-bahan tersebut ditambahkan dengan magnesium stearat sebanyak 100 mg. Campuran air yang telah jadi dikempa dengan mesin kompresi menghasilkan tablet yang siap dikemas. Tablet yang sudah jadi dikemas di dalam strip yang setiap stripnya berisi 10 tablet kaptropil. Selanjutnya ada metode pengemasan. Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu, sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi.
Tablet Captropil menggunakan kemasan strip yang merupakan pengemasan yang menganut sistem dosis tunggal. Biasanya untuk sediaan padat yang digunakan secara peroral. Metodenya adalah mengemas dengan 2 lapisan atas atau bawah dan kemudian di-sel atau di-cut. Uji keseragaman sediaan tablet Captropil antara lain uji keseragaman bobot dan uji keseragaman kandungan. Keragaman bobot merupakan salah satu metode untuk menetapkan keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan berguna untuk menjamin konsistensi satuan sediaan sehingga masing-masing batch mempunyai kandungan zat aktif dalam rentang sempit yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Keragaman bobot dilakukan dengan mengambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan dan dipilih 10 tablet, ditimbang satu persatu. Kemudian dihitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet dan dihitung nilai penerimaannya. Keragaman bobot dilakukan untuk sediaan tablet tidak bersalut dan salut dengan zat aktif lebih dari sama dengan 25 mg dan lebih dari sama dengan 25%. Menurut Depkes RI Farmakope Indonesia 6 tahun 2020. Uji keseragaman kandungan berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan. Keseragaman kandungan untuk sediaan padat ditentukan dengan cara menetapkan kadar masing-masing 10 satuan menggunakan metode analisis yang sesuai dan kemudian dihitung nilai penerimaannya. Secara umum, rumus perhitungan nilai penerimaan adalah NP, M dikurangi X bar ditambah K dikali S. M merupakan nilai rujukan. X bar merupakan rata-rata dari masing-masing kandungan X1, X2, dan seterusnya yang dinyatakan dalam persentase. K merupakan konstanta penerimaan dan S merupakan simpangan baku sampel. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai keberterimaan lebih besar dari L1%, dilakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan hitung nilai keberterimaannya. Memenuhi syarat jika nilai keberterimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada 1 unit pun kurang dari 1 dikurangi 0,01 dikali L2 dikali M atau tidak 1 unit pun lebih dari 1 ditambah 0,01 dikali L2 dikali M. Menurut Depkes RI tahun 2020, Farmakope Indonesia 6. Kemudian ada uji kekerasan tablet Captropil. Uji kekerasan dilakukan terhadap tablet yang telah dikemas sebanyak 20 tablet, dimasukkan ke alat uji kekerasan yaitu Vanguard YD2 satu persatu. Pengukuran berhenti ketika tablet pecah dan kekerasannya dibaca pada alat. Kekerasan ini yang dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pengempaan akan meningkatkan kekerasan tablet. Uji kerapuhan. Uji kerapuhan berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi yang terjadi pada permukaan tablet. Semakin besar massa tablet yang hilang, maka semakin tinggi kerapuhannya. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet. Syarat standar kerapuhan kurang dari 1% kehilangan bobot. Bila tablet setelah dilakukan uji kerapuhan menunjukkan hasil pengurangan bobot lebih dari 1%, maka dianggap uji tersebut gagal. Uji kerapuhan dilakukan pada 20 tablet yang telah dibebas debukan, kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam viability tester diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Bobot tablet yang hilang ditimbang dan ditentukan persen nilai kerapuhan tablet. Uji waktu hancur. Evaluasi waktu hancur dilakukan dengan tujuan menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh, sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Obat yang tersedia dalam bentuk molekuler yang akan diabsorpsi oleh tubuh. Bila tablet cepat hancur pada cairan tubuh, maka absorpsinya akan semakin cepat sehingga efek terapi yang diinginkan akan cepat tercapai. Tablet dinyatakan lolos evaluasi waktu hancur bila tidak ada bagian tablet yang tertinggal selama pengujian.
Waktu hancur yang diperlukan untuk menghancurkan tablet adalah 15 menit. Uji waktu hancur dilakukan pada 6 tablet dan tiap tablet dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang alat disintegration tester. Digunakan air dengan suhu 37 derajat plus minus 20 derajat Celcius sebagai media. Pada akhir pengujian, diamati semua tablet. Dipastikan semua tablet hancur sempurna dan dicatat waktu hancur tablet. Uji disolusi tablet kaptropil. Uji disolusi merupakan suatu metode fisika yang penting sebagai parameter dalam pengembangan mutu sediaan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaannya. Media disolusi 900 ml asam hidroklorida 0,01 normalitas. Alat tipe 1 50 rpm. Waktu 20 menit. Prosedur: lakukan penetapan jumlah kaptropil C9H15NO3S yang terlarut dengan mengukur serapan alikot. Jika perlu, encerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku kaptropil BPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 205 nanometer. Toleransi dalam waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80% Ki. C9H15NO3S dari jumlah yang tertera pada etika. Sekian dari kelompok 4A. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menuju kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.